apa kabar? Teman-teman. Iya, kembali lagi dengan Tipsy, tempatkan imanmu pada Sang Yesus. Itu acara OMK ya, yang tiap bulan tuh ada episode terbaru ya. Dan kali ini di episode 5, itu ada aku, Anjanet, dan ada Devina. Iya, dan ada narasumber kita nih, Pastor Ambros. Iya. Nah, dan untuk di episode 5 ini, kita nih spesial banget ya, edisi PPKM. Bener ya, Ci ya? Apa, Ci, temanya, Ci? Iya. Temanya tentang mental health ya. Kalau nggak salah inget, ya bener. Bener. Dan itulah kenapa Cici ada di sini kan. Jadi, kalau mungkin teman-teman nggak tahu nih ya, aku nih kayak ini, agak left out sebenarnya di sini. Nggak cocok. Nggak. Jadi Ci Devina ini, kalau teman-teman tahu adalah seorang baru banget ya Ci, jadi psikolog ya Ci ya, udah lama. Tahun lalu sih sebenarnya, lumayan banget. Agustus tahun lalu. Iya, jadi pas banget nih ngomongin mental health, dan karena kita nih anak OMK, jadi pasti tetap harus ada sudut pandang kerohanian ya dari Pastor Ambros. Ya. Oke, kita nih udah ngumpulin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di Instagram, udah open questions, dan banyak banget teman-teman OMK mungkin yang merespon gitu ya untuk pertanyaan-pertanyaan tentang mental health ini. Coba Ci Devina yang membuka deh pertanyaan pertama. Yang pertama nih, katanya sih ada yang nanya gimana sih, kan tadi kan Pastor bilang banyak yang depresi apa segala macam. Nah, ada yang nanya nih bagaimana cara menghadapi depresi ringan secara secara psikologis lah istilahnya gitu. Nah, kalau dari Pastor sendiri biasanya gimana Pastor? Saya pribadi ya, presurnya kalau di komunitas, tapi kami sebenarnya udah biasa orang biarawan gitu ya, romo, terlebih di biara mendampingi para calon-calon romo itu 24 jam nggak pernah keluar kecuali ada permintaan dari OMK, ada praise and worship, nah baru pergi kayak gitu. Jadi 24 jam selalu di dalam, jadi sudah terbiasa. Walaupun PPKM seperti ini udah biasa. Presurnya itu kalau saya biasanya mau nyiapin homili, mau nyiapin kelas untuk ngajar, itu pressure, waduh besok sudah ini, besok ini, dan ternyata materi-materinya bahan-bahannya belum dibaca semua, belum dibuat summary seperti itu, dan kadang membuat jadwal yang hektik begitu pressure juga. Karena saya tipe orang yang perfeksionis, jadi semua harus tampil maksimal begitu, itu yang membuat saya kadang pressure. Hal-hal yang bisa saya antisipasi untuk hal-hal ini ya yang bisa saya kontrol, nggak bisa mengandalkan yang dari luar begitu ya. Bagaimana mengontrolnya? Menguasai diri, menenangkan diri. Nah dari situ kalau udah tenang baru bisa berpikiran jernih, positif. Bisa jadi saya pikir saya butuh relax dulu, mungkin melakukan hobi-hobi yang saya lakukan. Contohnya di sini ketika PPKM saya belajar ini ternak ikan gurame loh. Gurame, hal yang kayak gitu ya, kayak model-model gitu, hal yang sebelumnya nggak pernah dilakukan jadinya dilakukan gitu. Terus mencoba tanaman begitu ya, bisa lah macam-macam yang bisa, tergantung kita kreativitasnya bagaimana ya, dari yang hidroponik atau langsung tanam di tanah. Kalau di Wisma kan tempat luas ya, tergantung kita mau tanam di tanah atau hidroponik, macam-macam gitu. Pelihara lele juga, dan kita sudah panen berkali-kali untuk lele. Kalau mau bisa saya kasih lelenya. Begitu saja kalau saya. Ya. Ini loh, Pastor ngejawab semua pertanyaannya. Dikasih loh Pastor. kita langsung freestyle aja gimana Ci? Kayaknya pertanyaannya nggak usah dibacain, kita freestyle aja langsung. Iya kenapa Pastor? Lanjut. Tadi yang Pastor jawab itu sebenarnya sudah menjawab sedikit-sedikit dari semua pertanyaan yang ada ya. Cuman karena mumpung ada, mungkin aku juga bisa kasih masukan sumber gitu kan. Kalau misalnya dari kita sih untuk mengatasi depresi ringan, nanti abis ini Anet ya yang jawab ya. Kalau Anet sendiri gimana?
Depresi ringan itu ya secara psikologis itu biasanya jangan lupa juga nomor satu kesehatan fisik itu penting. Jadi kalau orang depresi kan kadang suka nggak mau tidur atau dia ngurung diri di kamar. Nah sinar matahari itu penting banget. Makan makanan yang sehat tuh penting banget. Jadi jangan malah makannya junk food, banyak makan es krim atau cemilan yang glukosa itu dikurangin. Jadi lebih banyak makan makanan yang sehat. Terus harus tetap kalau bisa olahraga. Olahraganya tuh nggak perlu yang berat kok, cuman di luar stretching kena sinar matahari, vitamin D itu membantu supaya depresinya itu nggak makin buruk gitu. Terus benar kata Pastor tadi kayak cari kegiatan, relaksasi, apapun itu bisa dilakuin gitu. Ini kalau hanya depresinya ringan, maksudnya gini ya, depresi berat pun juga sama sih jalan keluarnya. Cuman kalau ringan kan biasa orang lebih bisa ngelakuin, lebih punya tenaga karena mereka nggak ngerasa benar-benar terpuruknya tuh maksimal gitu lah. Nah, dengan makanan-makanan yang sehat dan vitamin D itu istilahnya otak kita, neurotransmitter kita tuh bisa dikirimkan dengan lancar lah di otak, jadi nggak nyangkut nggak kemana. Nah, itu yang bikin akhirnya hormon-hormon kita yang bisa untuk endorfin gitu, untuk senang itu lebih berjalan dengan baik. Jadi sebelum kalian ke psikolog segala macam itu diaplikasi juga dulu, karena biasa di psikolog pun juga akan dikasih tahu seperti itu. Nah, Anet gimana nih, Net? Kayaknya aku lebih yang ngerasain banget ya. Kayaknya nggak juga sih, maksudnya aku kayak gak bisa ngasih pandangan secara gimana. Cuma kan kalau di aku juga, tapi ini juga sebenarnya masih ini sih. Aku juga kalau kayak cara menghadapi depresi ringan ya, anggap aja kayak stres gitu ya. Aku sendiri tuh sebenarnya stress managementnya masih rendah sekali ya. Itu bedanya gitu ya. Jadi biasanya aku yang mengalami tuh kayak pas susah tidur, apalagi kan emang waktu itu karena skripsi jadi harus gak tenang, hidup lu gak tenang gitu ya, udah ngumpulin skripsi tuh gak tenang hidup lu gitu. Jadi ya biasanya jujur aku tuh anaknya cukup cengeng gitu ya, jadi kayak aku tuh kayak tipikal yang kalau terpressure pasti lebih pilih kayak nangis gitu. Aku tuh ekspresif banget orangnya gitu, jadi kayak ketika kayak gitu biasanya aku lebih pilih ikutin aja aku maunya apa, aku yang feeling banget. Jadi lebih kayak oke, gue nangis, habis nangis gue lebih lega sebenarnya gitu. Jadi menurut aku kayak nangis ataupun apa itu tuh bukan suatu hal yang buruk sebenarnya. Itu salah satu coping stress aku gitu. Jadi kayak aku habis nangis, aku lebih tenang, aku terus tidur biasa gitu. Baru bangunnya baru lebih tenang gitu. Jadi aku nggak bisa tuh kayak mungkin kayak Pastor kan langsung tenangin diri, wah susah banget tuh. Aku tuh susah banget tuh, pasti aku lebih sering baunya tidur dulu gitu. Gak tau sih. Jangan salah ya, Pastor, maksudnya Anet pun, maksudnya kita pun juga pasti pernah ngerasain kan ya, Pastor cemas apa segala macam. Jangan dipikir kita mentang-mentang Pastor adalah Pastor terus psikolog gitu terus kayak kita bebas dari kecemasan. Aku lihatnya ini sih beda-beda tiap orang. Kayak aku lebih suka bawa tidur, aku lebih suka gitu. Aku lebih suka bawa tidur, bangunnya lebih oke gitu. Oke, berarti kalau emang Anet ngerasa dengan seperti itu berhasil ya itu sah-sah aja sih gitu ya namain. Tapi kalau Pastor sendiri yang Pastor sering lihat nih dari pola-pola umat yang konseling ke Pastor gitu. Sebenarnya mereka tuh yang paling sering mereka lakukan tuh ngapain sih, Pastor, kalau diinget? Kebanyakan ya mereka itu, maksudnya ketika konseling itu tanya itu langsung mau ada jawabannya begitu. Dan kalau dia nggak puas dengan satu orang, akan cari ke tempat yang lain sampai dia benar-benar gitu ya. Jadi kayak dia nggak punya ini prinsip hidup gitu loh, gitu. Jadi dalam artian kayak orang pengen memutuskan gitu apa yang harus dia lakukan begitu. Jadi kayak ada terombang-ambing dan kan itu butuh spiritualitas ya, spiritualitas hidup sebagai pegangan. Nanti kita coba untuk gali lagi, masih nanti pasti pertanyaan-pertanyaan itu apakah ada santo-santa orang religius yang menjadi patokan untuk hidup kita gitu ya. Nanti kita coba itu, karena kita orang Katolik pasti punya basicnya seperti itu, supaya hidup kita itu tertata untuk tidak hanya duniawi mulu, tetapi bagaimana sisi batin kerohanian kita. Apalagi situasi seperti ini kalau hanya mengandalkan kekuatan sendiri jelas susah ya seperti itu. Kan kayaknya kalau Pastor ini kayak mungkin pas dengar pasti lebih ke arah dibawa ke hal spiritualitas ya, mungkin mendekatkan diri ke Tuhan gitu, biasanya gitu ya. Tapi gimana sih caranya kita bedain gitu? Mungkin ada gak Pastor merasa kayak
wah ini orang emang sebenarnya nggak butuh ke pastor gitu, butuhnya ke psikolog langsung gitu, atau malah kayak oh sebenarnya ini emang spiritualitas gitu. Jadi gimana cara bedainnya gitu? Cara bedainnya ya, sebenarnya ke psikolog dengan kita pastor kurang lebih punya teori-teorinya ya, punya basicnya untuk bisa mendampingin orang. Jadi sebenarnya tergantung dia percaya sama siapa yang akan dipercayain. Yang jelas jangan hanya sebatas orang yang dipercaya, karena kalau nggak benar-benar yang dia tahu begitu, malah nanti ketika misalnya Anet sharing nih, cuman gitu aja lu nggak bisa itu, cemen amat bilang gitu, itu udah down lagi ya kan. Jadi kita udah malas sendiri gitu, udah diremehkan begitu. Malah nanti lihat tuh, masa si Anet kayak gitu aja, kayak ini, kayaknya dia lagi stres tuh kayak gitu kan. Tergantung orang yang mana kita percaya. Kalau pastor sama psikolog kurang lebih ya ada sangkut pautnya sama, karena kita punya dasar-dasar untuk itu psikolog juga. Tapi harus dibedakan dengan yang psikiater. Psikiater itu kan seorang dokter, dan setelah ambil dokter dia akan ambil tentang kejiwaan. Jadi langsung tahu, misal seorang butuh tidak hanya pendampingan psikolog, tetapi memang butuh obat-obat yang memang seharusnya dia konsumsi seperti itu, dan harus perginya ke psikiater gitu. Kurang lebih psikolog, kalau saya nggak salah ya Devina, kurang lebih ya kita hampir sama lah untuk para pastor, paling nggak punya basic-basic di mana kita bisa mendampingi ketika umat ada masalah, problem keluarga, atau anak muda dengan masa depannya, krisis identitas, segala macam gitu, kurang lebih kita hampir sama. Cuman kalau sudah menyangkut ke kejiwaan yang harus butuh obat, penenangan, segala macam itu, saya pikir pergi ke psikiater ya. Jadi di sini harus dibedakan orang tersebut butuh pendampingan obat-obatan medis atau tidak begitu. Jadi orang tersebut sebenarnya sudah bisa mengetahui. Kalau dia sudah sering ke psikolog, ke pastor dan nggak membantu, artinya pasti butuh obat orang itu. Misalnya seperti itu. Kalau kasus-kasusnya modelnya seperti apa ya, kalau sekedar masalah perselisihan, percekcokan rumah tangga, atau tidak tahu harus nanti masuk jurusan apa, misalnya seperti itu, ya itu psikolog saya pikir cukup ya. Tapi kalau sudah menyangkut physically health-nya, saya pikir harus mesti ke itu psikiater. Itu saja yang saya tahu. Mungkin Devina bisa menambahkan ya. Mungkin aku mau detailin ya sebenarnya, jadi supaya nggak ada salah paham. Jadi kalau misalnya psikolog sama pastor itu dasarnya ada yang sama. Kedokteran pun juga dasarnya ada yang sama, karena mereka belajar juga psikologinya kan, filsafatnya itu kita belajar lah, cara berpikir filosofis. Karena untuk mendampingi orang itu, filsafat tuh harus yang paling kencang nih, sama penelitian tuh harus paling kencang gitu, karena kita harus baca jurnal dan segala macam-macamnya itu. Nah, cuman yang mungkin membedakan adalah tadi pastor bilang benar, kalau dokter itu kan dia ngasih obat. Nah, yang beda banget dari psikolog sama pastor adalah kalau pastor dasarnya pasti spiritual. Sedangkan kalau psikolog itu dasarnya sains. Jadi kalau misalnya kamu ke psikolog, jangan berharap dikasih saran, oh Tuhan bilang begini gitu. Itu nggak akan dibawa gitu dalam terapi psikologi gitu. Agama tuh tidak membedakan agama, ras, segala macam lagi, itu nggak akan dibawa-bawa. Sedangkan kebalikannya, kalau kamu ke dokter, kalau kamu ke pastor, jangan berharap pastor akan memberikan terapi-terapi yang nggak ada hubungannya sama spiritual gitu. Jadi kayak aneh kalau misalnya ada orang yang datang ke pastor terus mau bilang, iya masa aku disuruh berdoa lagi, lebih banyak suruh percaya sama Tuhan. Lah ya kan kamu kan ke pastor gitu ya. Pastor pasti basicnya spiritual, mengarahkan pada tokoh-tokoh agama atau cara hidup Yesus kayak gitu kan. Wajar dong. Kalau misalnya psikolognya yang ngomong kayak gitu malah aneh gitu. Karena nggak boleh, harusnya dibawa. Nah, tapi kalau misalnya ditanya harus milih yang mana sih sebenarnya, tadi pastor benar juga tuh. Pilihlah yang kamu merasa cocok. Jadi sebenarnya gini, mencoba dulu nggak apa-apa. Kamu mau ke psikolog dulu nggak apa-apa, mau ke pastor dulu pun juga nggak apa-apa gitu. Yang kamu serak yang mana gitu. Kadang orang butuh dua-duanya. Mau ke psikolog juga bisa, karena kan psikolog pasti belajarnya itu dia lebih paham tahap perkembangan manusia dari kecil sampai besar secara detail seperti apa, terus dia bisa terapi gitu kan. Sedangkan kalau misalnya pastor kita dapat ketenangan rohani, dapat dukungan, dapat juga biasanya kan pastor lebih ke arah apa ya, terapinya pasti positivistik juga ya, nggak mungkin yang kita bisa agak kayak apa emang konfrontasi gitulah. Konfrontasinya mungkin nggak sesering psikolog. Kalau psikolog kan alirannya banyak gitu. Nah, nanti kalau misalnya ternyata memang lebih berat dan butuh obat, boleh ke psikiater. Tapi nah yang aku mau notifikasi adalah psikiater sama psikolog
sama pastor itu kerjasama loh sebenarnya. Jadi kalau misalnya dia pakai obat doang nih pastor, nggak bisa dia cuman obat doang kalau nggak diterapi, karena pada dasarnya psikiater itu tuh hanya standarnya ya melayani masing-masing pasien tuh maksimal tuh 20 menit atau 30 menit. Sedangkan kita tahu sendiri ya kalau orang konseling tuh 30 menit nggak cukup biasanya. Minimal banget 1 jam gitu. Kenapa? Karena psikiater tuh banyak banget melayanin pasien lain kan. Jadi biasanya selalu dengan udah dikasih obat sama psikiater, terapinya sama psikolog, plus ada juga penguatan imannya dari pastor juga atau dari pemuka agama yang dia butuhkan gitu. Kalau memang ngerasa butuh. Sedangkan kita tahu sendiri kan orang-orang ada yang agnostik, ada yang ateis, terus masa dia nggak berhak dapat terapi? Ya berhak aja gitu, dia boleh ke psikolog kalau dia tidak nyaman ke alur agama lah istilahnya gitu. Jadi bisa dibilang kita kerjasama dan kamu boleh milih gitu, kamu mau kemana dulu. Nah yang paling aku larang sebenarnya adalah kalau dia ke psikiater tanpa tahu seberapa berat masalahnya, terus langsung minta obat berharapnya benar tuh pastor minta cepet sembuh gitu. Kesannya kalau minum obat tuh selesai, padahal nggak selesai kayak gitu caranya gitu. Obat tuh obat-obat psikiatri satu-satunya obat-obatan yang sifatnya tuh simptomatik, jadi cuman ngurangin gejalanya aja, tapi penyakit sebenarnya tuh nggak disembuhin gitu, gangguan sebenarnya nggak disembuhin gitu kira-kira Nep. Nah itu kayaknya bisa nyambung sebenarnya sama pertanyaan nomor 3 ya, karena nomor yang 3 itu sebenarnya kan pertanyaannya kayak ketika orang lagi panik atau lagi khawatir, terus udah berusaha untuk berdoa secara spiritual, tapi tetap kayak nggak berasa it doesn't work. Jadi kayak nggak kok gue masih tetap khawatir gitu. Kadang kan orang ada yang bilang lu sekali jangan-jangan kurang bersyukur gitu ya. Kadang kan suka ada yang kayak gitu ya, kok lu nggak percaya aja sih sama Tuhan gitu. Tapi ternyata emang iya, ada kan orang suka ngomong gitu ya, tapi ternyata tadi dari jawaban Pastor dan Cidevina tadi sebenarnya aku kayak kayaknya sebenarnya ini rangkuman ya, bahwa yaitu kembali lagi satu cocok-cocokan. Kadang ada orang yang harus berdoa sambil terapi, atau ada juga yang butuhnya doanya doang. Jadi kadang ya emang harus disesuaikan lagi gitu sama orangnya gitu. Jadi aku malah cukup setuju ya, tapi ya sama sih. Jadi kayak kalau di kehidupan sekarang kan juga gitu ya. Sekarang tiap hari ikut novena gitu ya. Sebenarnya kan tujuannya kayak untuk mencari ketenangan secara batin gitu. Tapi ya caranya beda. Mungkin ke psikolog juga mencari ketenangan, tapi caranya beda gitu. Jadi ya itu. Jadi kalau untuk pertanyaan nomor 3 kayaknya tetap cocok-cocokan deh ya. Balik lagi ke orangnya gitu ya. Aku pengen tahu deh, kalau menurut pastor sendiri begitu ada orang diomongin kayak kamu kurang doa kali, itu menurut pendapat pastor gimana tuh? Kalau pastor ngelihat ada orang tua datang ke pastor terus kayak anak saya ini kayak kurang dekat sama Tuhan makanya dia begini pastor. Menurut pastor sendiri gimana sih pendapat seperti itu? Nggak harus ketika orang banyak doa pun terus habis itu nggak punya masalah juga enggak. Justru makin banyak orang doa juga tiba-tiba bertubi-tubi juga permasalahan hidupnya, cobaan hidupnya juga banyak. Tergantung bagaimana dia itu mengendalikan dirinya ya, pikirannya terutama kayak gitu ya kan, pikirannya. Karena kalau pikirannya selalu negatif terus ya semuanya akan come up-nya menjadi negatif. Jadi pertama-tama harus kita sendiri yang menguasai diri. Siapa yang bisa menguasai diri kalau nggak diri sendiri? Kita bisa menguasai seseorang atau sesuatu yang di luar kita. Misalnya saya harus menguasai Anet, nggak mungkin kan? Dia punya otak, pikiran dan segala macamnya gitu. Jadi pertama dan terutama harus pikiran yang harus dihitungkan. Kenapa gitu? Dan mungkin jawabannya yang itu adalah orang tersebut mungkin kurang refleksi, dalam artian gitu loh. Kurang refleksi, tahu nggak sih? Pernah refleksi nggak sih? Maksudnya kenapa ya kok saya begini terus begitu? Ada yang salah nggak dengan saya? Jangan terus menyalahkan di luar. Mungkin menyalahkan Tuhan, kadang bisa jadi menyalahkan orang di luar kita. Mungkin diri kita sendiri sebenarnya yang sumber permasalahan itu gitu. Cuman kita nggak tahu. Nah karena nggak tahu itu, minta bantuan orang. Biasanya orang itu akan lebih cepat melihat ya hal-hal yang buruk, yang negatif dari orang lain begitu. Kecuali diri kita sendiri susah kan melihat yang buruk kan. Nah makanya itu butuh kalau di kita ya Don Bosco itu selalu punya bapak pembimbing rohani namanya Father Cavasso ya kan. Dia selalu begitu. Tiap kali dia melakukan kesalahan, tiap kali dia depresi, tiap kali dia putus asa, pergi. Nah dari situ langsung lama kelamaan Don Bosco tahu pribadinya itu karakternya seperti apa. Dan mungkin itu yang kurang dimiliki oleh orang-orang Katolik zaman sekarang ini, nggak punya pembimbing rohaninya begitu untuk bisa mengoreksi, untuk bisa mengarahkan begitu.
Ya memang sebenarnya pikiran kita tuh sedalam samudra ya. Maksudnya kayak sumber segala gangguan mental tuh memang di kemampuan kita berpikir sebagai manusia. Kita dikasih otak buat berpikir, justru disitulah masalah muncul sebenarnya. Nah, malah aku juga sebenarnya setuju sih, karena gini, agama itu terbukti secara penelitian itu memberikan ada yang namanya harapan, jadi hope gitu lah istilah. Kalau misalnya orang putus asa atau segala macamnya itu dia bisa berpulang pada agama, tergantung iman mereka. Tapi ada juga yang orang-orang terkena mental health-nya terganggu gara-gara keluarganya atau orang-orang terdekatnya tuh memaksakan agama, jadi kayak terlalu fanatik atau apapun. Tuh aku udah sering banget baca kasus pembunuhan berantai lah, ataupun yang jadi kayak dia malah dibenci sama agama gitu. Ini karena hal-hal yang dipaksakan. Jadi intinya mungkin kayak cara memberitahunya salah ya, menggunakan agama tuh dengan cara yang kurang tepat gitu. Anet ada tanggapan, Net? Oke, ini apa kalian ngomong gini ya? Ya tapi bener ya, manusia ini kan suka banget overthinking. Tadi ya, yang tadi Cici bilang ya. Kayak Pastor juga bilang ya, masalah tuh kayak muncul gitu. Dan yang paling sering banget kita ngerasa adalah tuh, gak tau ya, kita suka ngerasa kita tuh nggak pantas, kayak nggak punya tujuan hidup. Kalian tuh sering banget ya, kayak aku melihat kayak teman-temanku tuh di umur nih kayak gini nih ya, lagi baru mau masuk kerja gitu ya, itu kan kayak gue ini sebenarnya minder sama keadaan di luar, atau kayak gue kayaknya nggak mampu deh untuk bersaing di sana, atau kayak berasa nggak pantas. Mungkin kadang overthink secara fisik gitu kan ada juga ya. Menurut Cici sendiri tuh gimana sih, Ci? Kalau menurut aku kan ya nggak tahu, aku yang sering ngerasain kayak gitu. Malah aku pengen nanya kalau pendapat dari Cici dan Pastor sendiri, overthinking yang kayak gitu, merasa nggak mampu dan nggak pantas, itu tuh gimana sih, Ci? Ya Pastor dulu kali. Pastor dulu. Wow, selalu saya lagi. Oke, biasanya overthinking itu malah itu ya, membuat orang kerdil dan bisa jadi membunuh diri sendiri. Misalnya ada satu kejadian ya, perang ini. Karena ketakutan itu malah dia depresi, akhirnya dia malah membunuh diri sendiri. Ada perang di sana bahwa kita bakalan kalah nih. Dan ada satu tentara lari kebalik ke daerah menceritakan bahwa kita bakalan kalah. Nah, karena takutnya itu orang pada lari terbirit-birit, karena lari terbirit-birit jatuh dan mati begitu. Itulah bahwa belum tentu bahwa nanti ketika dia kalah mungkin akan ditangkap, habis itu dipenjarakan ya sebagai tawanan gitu. Kan itu overthinking begitu. Belum tentu hal-hal yang kita pikirkan itu bakal akan terjadi, siapa yang tahu gitu. Tapi kita sudah pikirkan bahwa dulu saya juga punya itu ya, kecenderungan kayak mungkin anak muda zaman sekarang gitu, namanya minder, wah kayaknya saya nggak layak deh untuk tampil di depan segala macam gitu. Tapi kalau itu terus dihantui dalam diri kita dan lewat proses pendidikan, pembentukan diri, lama-lama juga itu confident gitu loh. Jadi memang hal-hal kayak gitu mesti harus dipaksakan, dilatih begitu. Makanya leadership untuk zaman sekarang itu penting begitu. Cuman masalahnya kembali ke personal itu, mau nggak dia misalnya kalau di OMK ya, coba kamu deh jadi pemimpin ini seksi itu kayak misalnya gitu. Kalau dia nggak memaksa diri sendiri, dia nggak akan berkembang begitu. Menurut saya sih begitu. Oke, ya. Sebenarnya jawaban Pastor dari tadi itu udah singkat, padat, jelas, tepat. Mungkin aku cuma kayak menjembatani dari segi apa yang aku pelajarin kali ya gitu. Cuman tadi Pastor udah ada sebut tuh sebelum jawab yang ini, sebenarnya kayak mencari solusi lah istilahnya. Kalau kamu punya masalah ya kamu cari solusi. Jadi intinya kalau kamu punya kecemasan, overthinking itu kan bentuknya macam-macam ya. Ada yang ruminasi atau kayak berulang, atau ada yang kita exaggerating situation, tadi kayak dibesar-besarkan tuh masalahnya gitu. Yang tadinya cuman nanti kalau misalnya aku maju nggak tahu aku di jelek-jelekin lagi ya, atau di gitu. Padahal nggak kayak gitu. Nah, pastikan penyebab kalian cemas tuh ada penyebab utamanya. Kalau misalnya kalian nggak tahu penyebab utamanya kalian cemas tuh, kalian nggak bakal bisa nyari solusinya. Kadang orang itu cuma lari di tempat doang gitu loh. Kayak misalnya Anet bilang nih, aku takut nih aku diterima nggak segala macam bla. Sekarang aku tanya dulu deh, kamu udah bikin CV belum? Udah lamar belum ke situ gitu? Sebelum kamu ngomong itu, kamu udah coba lamar belum? Kamu udah ikut interviewnya belum gitu? Kadang orang ngeluh kayak gitu, tapi dia tidak melakukan hal-hal tertentu yang sebenarnya itu solusinya gitu. Dia tidak maju dulu, nggak nyoba dulu. Soal nanti dia nggak diterima atau enggak, terus dia minder, itu baru kita atasin berikutnya gitu. Nah, banyak orang tuh cuma jalan di tempat, asumsi, berpikir bahwa jangan-jangan nanti akan terjadi hal yang buruk. Terus bener banget tuh kata Pastor, yang tadinya nggak apa-apa tapi karena panik larinya ke sandung, jatuh akhirnya ketembak kayak gitu loh. Hal-hal seperti itu. Jadi
Yang paling penting tuh selain ya pasti ada yang bisa aja pakai teknik-teknik meditasi, mau distraksi pikiran boleh gitu. Tapi yang paling penting tuh solusi sebenarnya, jalanin dulu. Hal-hal yang bikin khawatir itu kamu cari dulu penyebabnya apa, terus kamu cari solusinya tuh apa, baru kamu nggak akan khawatir lagi. Tapi gitu kalau misalnya kayak, oh aku nih kayak aku gendut ya nggak pantas pakai baju ini nih, ya kamu diet nggak? Gitu. Pola makannya sehat nggak? Ngeluh kayak gitu kalau udah jajan McD gitu kan, ya sama aja dong, cemas lagi besoknya. Gitu sih Net kira-kira. Tapi kalau dari Cici sendiri, gimana sih cara memelihara ya kesehatan mental kita gitu gara-gara overthink gitu? Apalagi kan sekarang lagi PPKM begini gitu maksudnya. Jadi kita sering banget merasa cemas dan stres gitu. Kayak tadi kan Cici bilang kayak meditasi. Mungkin meditasi seperti apa sih? Atau mungkin menurut Pastor doa yang paling cocok tuh yang mana sih gitu untuk saat kayak gini gitu. Nih, Cici aku dulu gantian. Ditodong dulu. Kalau misalnya ini sebenarnya memelihara kesehatan jiwa saat PPKM ya istilahnya. Yang pasti gini, jangan mikir terlalu jauh deh. Istilahnya manusia yang bisa bertahan itu ada yang bisa beradaptasi kan, survival of the fittest lah istilahnya gitu. Nah sekarang keadaan tuh emang begini. Kamu mau teriak-teriak segimanapun juga memang beginilah keadaannya, nggak bisa diubah gitu. Kalau kalian mau ubah ya kalian jalanin, jangan cuma ngeluh doang gitu kan. Nah jadi pertama mikir tuh nggak usah jauh-jauh kayak oh sebulan lagi masih corona nggak, 2 tahun lagi masih corona nggak usah kayak gitu. Pikir aja minggu depan kita mau ngapain, besok kita mau ngapain, mau masak apa, sesimpel-simpel itu. Jadi gini loh, dalam semasa corona ini kan nggak semuanya sedih ya, ada juga yang makin deket sama keluarganya loh gitu setelah terjadi corona. Terus kayak pastor malah bisa belajar skill yang baru gitu. Sebenarnya ini aku lihat ada 2 pertanyaan yang sama ya Net ya soal PPKM ini kan, jadi kita bahas langsung aja kayak di sini ya. Cuman bener banget kata pastor, seberapa mau kita kreatif. Lah sekarang aku paling bingung kalau ditanya aku gimana dong sama PPKM, aku bosen. Lah orang situ yang bosen kok aku yang disuruh jawab ya. Aku mana tahu kamu kelihatannya di rumah ngapain gitu. Ada loh orang-orang datang ke aku dengan pertanyaan kayak gitu kan. Jadi harus kreatif banget. Pertama tuh lakukan hal yang kalian tuh nggak pernah lakuin pertama. Jadi lakukanlah juga hal yang kalian selalu tunda. Tadi mau belajar masak, mau belajar ternak lele gitu kan, cuma nggak pernah punya waktu. Begitu PKM punya banyak waktu ya lakuin gitu. Terus perbaikin komunikasi juga dengan anggota keluarga kalian. Kalian bisa lebih kenal mereka lebih jauh lagi gitu. Dan dari semua klienku ada 50%-nya gitu yang merasa bahwa corona ini membuat mereka lebih dekat sama keluarga gitu. Jadi ada aja hal yang positif. Jadi kenapa aku bilang suruh pikirinnya jangan terlalu jauh, tapi sehari berikutnya aja atau seminggu berikutnya. Karena gini, kalau kalian mikir terlalu jauh, akhirnya kalian nggak jadi mindful. Mindful itu gini loh. Misalnya seharian ini Anet ngalamin hari yang buruk gitulah ya. Tapi waktu kamu makan tuh makan makanan kesukaan kamu. Gitu misalnya makan apa ya? Misalnya anggap aja lah mie gitu ya, mie enak gitu, lengkap baji pamai gitu kan. Tapi karena kamu stres, memikirkan yang tadi pagi kejadian apa sampai nanti malam tuh gimana gitu, kamu tuh nggak nikmatin makanan kamu. Jadi kalaupun seminggu ke depan tuh nanti ada badai menghadang gitu, tapi minggu ini kamu happy, enjoy the moment gitu loh. Jadi kayak minggu ini kamu happy aja gitu, bener-bener difokusin emang kamu tuh enak, makanannya enak gitu ya. Terus babinya gede-gede nih, jadi apapun yang kamu bisa rasakan dari panca indera kamu nikmatin gitu. Nggak usah terlalu mikir jauh-jauh ke depan. Sama yang paling penting kreativitas kalian sih. Gitu, kalian mungkin aja bisa lebih kreatif dibanding aku loh. Kalau misalnya kalian mengandalkan orang lain jawab apa buat kalian, malah kalian nutupin kemungkinan yang bisa kalian pikirkan gitu lah. Yang tadinya mau belajar menembak panahan gitu, jadi tertunda gara-gara orang bilang ngapain kan keluar-keluar nanti bahaya apa segala macam, padahal protokolnya bisa aja diikutin. Gitu. Jadi stay kreatif sih sebenarnya kuncinya itu. Belajar skill baru. Nah, kalau dari pastor Kesehatan mental itu ya semuanya ya, holistik ya, dari fisik, mental, sosial, spiritual, emosional. Jadi ya itu yang harus diperhatikan. Fisik ya kamu bisa olahraga pagi ya, buat rutinitas yang berbeda dari yang sebelum PPKM gitu misalnya. Mental ya sering-sering melakukan hobi-hobi itu. Hobinya apa itu rutin kayak gitu. Sosial sejauh ini nggak bisa kontak fisik ya, bisa video call, bisa melakukan apa begitu ya kan. Terus spiritual banyak sekali seperti yang tadi Ane bilang ya, banyak grup-grup WA itu, YouTube yang ngajak untuk rosario bareng, novena bareng, ikut seminar ini itu segala macam. Jadi nggak semuanya hanya fisik,
hanya perlu juga sosial juga gitu ya, dalam hal tertentu untuk merilis stres-stres segala macam gitu, emosional juga bagaimana melampiaskan itu, dan banyak hal ya untuk kesehatan mental itu. Jadi nggak hanya satu fisik saja, emosional saja, tapi sosial juga penting gitu. Dan terakhir itu, kamu berguna nggak selama pandemi ini, atau hanya gulang-guling sana di atas tempat tidur gitu, berarti kan nggak berguna begitu ya. Makanya itu, jadi keseluruhan maksimal nggak kamu bisa memanfaatkan situasi seperti ini. Kalau kamu nggak maksimal berarti kamu masih sakit, dalam artian tertentu ya, kurang komplit. Maka yang terakhir, yang terpenting, walaupun susah seperti ini, kita masih berguna nggak sih untuk masyarakat? Paling nggak ya bukan masyarakat, luas sekali gitu ya, keluarga sendirilah, berguna nggak? Atau saya malah menjadi beban, seperti itu. Jadi banyak hal untuk bisa bermanfaat ya. Iya benar ya, masa kayak lagi saat begini tuh kadang sebenarnya kita cemas dan stres juga karena kita kebanyakan mikir ya. Benar, sebenarnya kayak distraksi dengan kegiatan-kegiatan aktivitas tuh penting gitu ya. Maksudnya kalau kayak aku mungkin selain kuliah melelahkan kayak pribadi banget ya, kuliah melelahkan gitu ya. Jadi kadang bisa gak tau ya, kalau buat aku sih selama PPKM ini malah lebih membawa secara spiritual mungkin ya. Tapi juga ada sih aktivitas yang malah kayak aku tuh jadi ternyata menemukan kemampuan baru gitu. Jadi aku tuh kayak bikin clay gitu-gitu. Itu adalah hal yang baru aku temukan ketika pandemi ini gitu. Yang aku sebenarnya dulu nggak sempat nyobain karena dulu udah sibuk kesana kesini. Tapi sekarang jadi bener-bener ini kemampuan untuk mengembangkan diri gitu malah ya jadinya ya. Terus malah aku juga merasa sejak PPKM ini semua orang jadi berusaha untuk, ya karena udah stres, jadi benar yang Cici bilang, jadi keinget Tuhan ya. Jadi mulai inget Tuhan gitu rasanya ya. Jadi mulai, ya nggak tahu ya, kalau aku sih jadi lebih rajin novena rather than biasanya doa aja tuh males gitu ya. Mungkin kan karena dulu kayak gue minggu juga ke gereja gitu ya. Sekarang kan jadi lebih oh ya udah deh gue novena sendiri atau gue ikut PD, malah lebih banyak kegiatannya sih. Memang kalau ikut banyak kegiatan kita jadi lebih nggak stres dengan keadaan kayak aduh covid gitu ya, aduh tetangga gue kena, biasanya gitu ya gak sih Ci ya? Sebenarnya kok intinya yang penting kita produktif sih, mau PPKM ataupun enggak. Kalau misalnya kamu nggak produktif, pasti waktu kamu mau tidur kamu ngerasa guilty, kayak gue hari ini ngapain aja sih, cuma guling-gulingan doang di rumah gitu ya. Kalau dulu kan mungkin karena kita ke kantor, terus bisa pergi kemana atau bisa ke kampus gitu kan, jadi rasanya lebih produktif gitu. At least hari ini gue udah ke kampus segala macem. Tapi PPKM tuh bener-bener, even kalau misalnya kita seharian doang di rumah nggak ngapa-ngapain, kita nggak nyapu, nggak beresin apa-apa tuh, by the time kita mau tidur kita ngerasa kayak kok kita nggak bermanfaat sih sebenarnya gitu. Jadi itulah lebih pertahankan produktivitasnya. Terus yang kedua juga jangan kebanyakan mikir tapi nggak dilakuin, itu juga sama aja gitu. Kalau kamu mikir doang tapi nggak dikerjain, buat apa gitu sebenarnya. Makanya sebenarnya ini lagi masa PPKM gini lagi ladang-ladang yang mencari kreativitas diri. Sebenarnya aku sih ngeliatnya gitu ya, jadi lucu gitu gak sih, emak-emak jadi belajar cara pakai Zoom lah. Iya kan gitu ya, sekarang kan Rosario harus lewat online gitu. Sekarang jadi emak gue jadi belajar nyalahin Zoom lah, misalnya kayak gitu kan ya. Itu udah kayak produktivitas mama. Iya, terus jangan lupa juga kita appreciate apa yang kita udah lakuin. Kayak walaupun misalnya ada orang bilang ya, lo mah baru PPKM gini baru berdoa, tapi paling enggak at least I do something good sih sebenarnya gitu. At least aku mencoba buat lebih dekat sama Tuhan daripada nggak sama sekali gitu loh. Jadi kayak ada yang perlu kita grateful juga dari diri kita gitu. Jadi emang bersyukur tuh pentingnya gitu. Oke. Wow, oke. Ini jadi kan sebenarnya udah terjawab semua lah ya pertanyaan-pertanyaan mengenai mental health ini. Thank you banget Pastor. Tapi bukan berarti kita selesai ya. Kita ini lagi mau ngerjain Pastor. Kita bikin game sedikit gitu ya. Gamesnya namanya pernah nggak pernah. Ini gampang kok. Jadi Pastor Ambrose ini cuma tinggal jawab pernah atau nggak pernah. Oke, pertanyaan pertama, pernah nggak sih pastor itu demam panggung kalau mimpin homili? Pernah, tiap saat. Kenapa tuh pastor? Singkat, coba dijelaskan singkat, alasan singkat. Karena orangnya perfeksionis, maunya perfect begitu, nggak ada yang miss gitu. Karena itu jadinya pressure, jadi selalu demam panggung begitu. Oh yang tadi pastor bilang ya, oke.
Terus ini lanjut ya. Ini lucu sih. Pernah nggak sih Pastor Ambrose diomelin sama pastor yang senior? Pernah. Oh pernah. Gue tadi pengen nanya sih pastor siapa gitu. Secret. Tapi mau nanya juga kenapa diomelin gak enak. Ntar kebongkar ya. Oke, pernah nggak sih pastor telat untuk ikut doa malam saat jadi frater? Jadi dulu. Pernah. Itu normal ya? Itu rahasia umum ya? Semua frater pasti pernah ya? Pernah, iya. Oke, terima kasih. Kita udah nggak ada kan pertanyaan buat gue, nggak ada. Ana mau ditanya banget nih, Net. Nggak. Tanya ya. Oke, terima kasih Pastor Ambrose. Makasih Pastor, makasih Anet. Anet, very Iya, nice. MC yang merangkap menjadi narasumber ya, Cici Devina. Oke, Ya, kita aku. doakan. Kita doakan Pastor. Apa ya? Doain apa? Ya ada Ya, pastor semoga doain. pastor bisa memberikan pengarahan. Kan kadang kan pastor juga sering diminta konseling gitu kan dengan lebih baik. Tapi kayak Pastor Ambrose oke banget ya dia jawabannya singkat padat jelas tepat gitu. Knowledge about mental health ini tinggi banget ya. Berarti siapa tahu pastor bisa jadi yang bikin makin aware sama mental health ini ya, ke om-om tante, ke anak-anak. Ya pastor ditunggu ya seminarnya ya. Dan juga Masukannya buat semuanya ya. Devina, Anet juga semuanya. Thank you. iya, terima kasih juga Ya Cici Pastor. meluangkan waktu. Dong. Cici sudah meluangkan waktunya yang sangat sempit kan. Banyak. Ada waktu kok. Biasanya kuliahnya banyak banget, jadi susah. Oke. Terima kasih Pastor. Kita sampai berjumpa lagi di episode Tipsy selanjutnya. Bye bye. Bye bye teman-teman. Bye bye Pastor dan Anet. Dah.